Kemelut di Majapahit. Kemelut di Majapahit, mahakarya dari Asmaraman S. Kopingho. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ditunggu silaturahmi pendengar semua di kolom komentar. Inilah sebuah karya Asmaraman S. Kopingho dalam sebuah cerita Kemelut di Mojopahit. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Selamat mendengarkan. Hoi, ke barat. Tidak perlu kalian membohong lagi. Bentak perwira kurus kecil bermuka bundar berbidir tebal yang sudah dikenal namanya oleh Sulastri, yaitu namanya Darumoko. Aku sudah tahu bahwa kalian adalah orang-orang kepercayaan Mendiang Ronggolawe. Ayo katakan. Katakan kepada kami, di mana adanya bocah itu? Kalian memang sengaja diutus oleh mendiang atasanmu itu untuk melindunginya, bukan? Tidak. Kami tidak tahu, jawab seorang di antara kedua orang itu. Ke barat. Kini Reksosuro yang membentak dan menghampiri dengan sikap mengancam. Kalian ini pengecut-pengecut Tuban, masih hendak berlagak keras kepala, ha? Berkata demikian, Reksosuro mengayun tangannya menempiling kepada seorang di antara mereka yang berkumis pendek. Plak! Orang itu menangkis dengan gerakan yang cukup cepat dan tangkas. Wahai, pengecut-pengecut Tuban berani melawan perwira-perwira Majapahit. Berani melawannya? Reksosuro mendelik marah. Orang kedua yang matanya lebar balas mendelik. Kalian hanya berpakaian perwira-perwira Majapahit. Akan tetapi kelakuan kalian tiada bedanya dengan penjahat tak mengenal aturan. Bentaknya marah dan mengepal tinjunya. Kami memang orang-orang Tuban, tapi kami sama sekali bukanlah pengecut-pengecut. Kami tahu pula bahwa para perwira Majapahit adalah orang-orang gagah, bukan seperti kalian, manusia-manusia sombong yang banyak tingkah. Woi, beraninya lagi menghina ya? Darumoko berteriak. Kakang Reso, habisi saja. Habisi mereka, tunggu apa lagi? Reksosuro dan Darumoko lalu menerjang maju menghantamkan kepalan tangan mereka kepada si mata lebar dan si kumis pendek. Mereka itu memang benar adalah bekas-bekas orang kepercayaan Ronggolawe. Tentu saja mereka pun bukan orang sembarangan, dan dengan sigap mereka pun mengelak, menangkis, dan balas menyerang. Siapakah adanya dua orang kepercayaan Ronggolawe yang menyamar sebagai petani itu? Dan apakah maksud kedatangan mereka menyamar sebagai petani ke dusun Gedangan? Dan apa pula kehendak Reksosuro dan Darumoko berada di tempat itu? Dua orang kepercayaan Ronggolawe itu sebenarnya diutus oleh Aryo Wirorojo untuk memenuhi pesan terakhir Ronggolawe, di samping meninggalkan pesan kepada ayahnya bahwa andai kata dia gugur di medan Yuda, agar ayahnya itu suka merawat dan mendidik kuda Anjampiani, yaitu cucunya. Juga Ronggolawe meminta tolong kepada ayahnya agar ayahnya suka mencari dua orang gadis yatim piatu
bernama Sri Winarti dan Sulastri yang tinggal di Dusun Gedangan. Mereka itu sudah tidak mempunyai sanak keluarga ya. Demikian pesan Ronggolawe. Sri Winarti itu amat baik dan adiknya Sulastri itu telah mengaku guru kepada saya. Oleh karena itu sudah sepatutnya kalau ayah pun menarik mereka ke Tuban dan ayah mengatur kehidupan mereka agar mereka tidak terlantar. Demikianlah dua orang itu lalu diutus oleh Arya Wirorojo untuk mencari Sri Winarti dan Sulastri di Dusun Gedangan. Dan karena di dusun itu mereka mendengar bahwa sejak terjadi perang, dua orang anak perempuan itu tidak berada di Gedangan, maka mereka lalu mencari di sepanjang sungai Tambak Beras. Adapun Reksosuro dan Darumoko yang telah melihat perbuatan Lembu Sora membunuh Kebo Anabrang dan melaporkan hal itu kepada Resi Mahapati, menerima pujian dari sang resi dan menerima banyak hadiah, karena hal itu merupakan berita yang amat hebat dan amat baik bagi sang Resi Mahapati yang mempunyai cita-cita besar. Dengan adanya berita itu, seorang di antara para senopati yang ditakuti dan berpengaruh, yaitu Lembu Sora, telah berada di dalam genggaman tangannya. Akan tetapi ketika dua orang pembantunya itu menceritakan tentang gadis yang membela Pati terhadap Ronggolawe, resi itu pun menjadi marah. Betapa bodohnya kalian. Kenapa kalian tidak mengambil keris pusaka yang dipakai membunuh diri gadis itu? Itulah Kolonada, pusaka Ronggolawe yang ampuh sekali, buatan Empu Supamandrangi. Ayo, kalian cepat mencari mayat gadis itu dan ambil kerisnya. Demikianlah, dua orang pembantu Resi Mahapati itu bergegas pergi ke sungai Tambak Beras. Akan tetapi mereka tidak melihat mayat gadis cantik itu di sungai dan tidak ada bekas-bekasnya. Mereka tidak tahu bahwa mayat itu telah dibawa ke tepi sungai dan dikubur oleh Sulastri. Maka mereka lalu berangkat ke Dusun Gedangan. Dan di situ atas penyelidikan mereka mengetahui bahwa gadis itu bernama Sri Winarti dan mempunyai seorang adik bernama Sulastri. Bahwa mereka dahulu pernah ditolong oleh Ronggolawe. Giranglah hati mereka dan mereka lalu berusaha mencari Sulastri, namun tidak berhasil menemukan gadis cilik itu. Pada waktu itu kepala Dusun Gedangan yang menyambut dua orang perwira itu dengan penuh kehormatan dan keramahan, yang ingin menjilat para pembesar dari Majapahit ini, diam-diam lalu melaporkan akan datangnya dua orang pembantu Ronggolawe yang juga mencari-cari dua orang wanita itu. Reksosuro dan Darumoko cepat melakukan pengejaran dan mereka saling bertemu di luar Dusun Gedangan, di tepi sungai Tambak Beras, dan terjadilah pertengkaran itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa yang mereka jadikan bahan perebutan si gadis cilik Sulastri berada di dalam semak-semak mengintai dan menonton perkelahian mereka. Sulastri yang menonton pertandingan itu tentu saja diam-diam berpihak kepada kedua orang Tuban itu. Melihat betapa dua orang Tuban itu pun pandai bersilat dan memiliki ketangkasan, hatinya menjadi gembira dan tanpa disadarinya lagi dia keluar di dalam semak-semak, bahkan lalu berteriak-teriak. Siap, hantam anjing-anjing Majapahit itu, Paman. Jangan takut. Tusuk saja matanya yang juling itu. Robek bibirnya yang tebal itu. Mendengar itu, empat orang itu terkejut dan untuk sesaat mereka berloncatan mundur dan memandang ke arah Sulastri. Melihat anak perempuan ini, seketika timbul dugaan dalam hati Reksosuro dan Darumoko. Darumoko yang
yang bermata liar tajam itu cepat sekali bertanya, "Apakah engkau yang bernama Sulastri, adik Winarti?" Dua orang pembantu mendiang Ronggolawe berkedip memberi isyarat agar Sulastri jangan mengaku. Akan tetapi gadis cilik itu adalah seorang anak yang memiliki bakat kekerasan hati dan ketabahan luar biasa. Maka sambil cemberut dan menjawab, "Ya, kalian ingat baik-baik akan namaku Sulastri, karena akulah yang kelak akan menghancurkan kepala kalian berdua." "Sulastri, lari dari sini, cepat!" Tiba-tiba orang yang berkumis pendek itu berseru dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia dan temannya sudah melompat dan menghadang di depan Raksasura dan Darumuko. Dua orang perwira Majapahit itu pun terbelalak girang, dan mereka menerjang seperti dua ekor harimau buas. Kini dengan keris di tangan, dua orang yang penggawa Tuban itu pun mencoba untuk menghindar. Akan tetapi karena tingkat kepandaian mereka memang kalah tinggi, dan kini dua orang perwira Majapahit itu menggunakan keris dan menyerang untuk membunuh mereka. Mereka pun terhuyung dan lengan mereka berdarah karena terpaksa mereka tadi menangkis. Sulastri berteriak kaget. Lalu anak itu mengambil batu dan menyambit-nyambitkan batu ke arah Raksasura dan Darumuko. Akan tetapi tentu saja sambitan anak itu sama sekali tidak dihiraukan, karena selain banyak menyeleweng, juga kalau mengenai tubuh mereka yang sudah kebal, terlatih tentu tidak akan terasa. Mereka kini menubruk lagi dan dalam beberapa gebrakan saja mereka roboh mandi darah, berkelojotan dan tewas karena dada mereka tertembus keris lawan. Itu tidak seberapa ketangguhan orang-orang Tuban. Raksasura sesumbar dengan bangga dan sombongnya. Manis juga bocah ini. Sayang masih mentah. Tuh. Darumuko yang bermata liar dan tajam itu menghampiri Sulastri. Anak itu berdiri tegak, matanya terbelalak memandang ke arah dua orang penggawa Tuban yang tewas itu. Kemudian dia memandang kepada dua orang itu dengan sinar mata penuh kebencian. Kalian manusia-manusia jahat seperti iblis, dia memaki. Coba lebih tua 4 tahun lagi saja. Tentu lebih mulus daripada kakaknya yang dahulu. Raksasura berkelakar dan sekali meloncat dia sudah berdiri di belakang Sulastri. Akan tetapi gadis itu makin marah dan memandang kepada dua orang itu yang telah mengurungnya. Pergi kalian. Aku benci kepada kalian, teriaknya marah. Bocah ayu, engkau tentu tahu di mana adanya mayat Mbak Yumu dan keris itu. Darumuko menyambung. Shh. Raksasura menegur temannya yang dianggapnya lancang bicara tentang keris. Dan memang benarlah dia. Temannya itu terlalu lancang mulut. Andai kata tidak menyebut-nyebut tentang keris, agaknya Sulastri yang jujur itu akan mengaku bahwa dia telah mengubur jenazah Mbak Yunya. Akan tetapi, begitu Darumuko menyebut keris itu, teringatlah Sulastri akan keris yang menancap di ulu hati Mbak Yunya. Keris pusaka milik Ronggolawe. Anak itu memiliki kecerdasan luar biasa, maka mengertilah dia bahwa dua orang itu tentu mencari keris itu. Maka dia lalu menegakkan kepalanya. Aku tidak tahu. Akan tetapi Raksasura dan Darumuko juga bukan orang-orang bodoh. Sama sekali tidak. Biarpun mereka itu kasar dan kejam, namun sebagai pembantu-pembantu yang dipercaya oleh Resi Mahapati yang bercita-cita besar, mereka selain memiliki ilmu silat yang kuat juga memiliki kecerdikan.
Melihat sikap Sulastri ketika menjawab begitu ketus dan keras, mereka menduga bahwa anak itu tentu tahu lebih banyak. Ayo katakan, di mana mayat Mbak Yumo? Raksasura mengancam dan melangkah maju mendekati. Tidak tahu? Plak! Pipi Sulastri ditampar oleh Raksasura sehingga anak itu terpelanting. Pipi yang halus itu menjadi bengkak kemerahan. Rasa nyeri menggigit-gigit kepalanya terasa pening. Akan tetapi Sulastri bangkit berdiri dan memandang dengan mata melotot kepada Raksasura. Sama sekali tidak menangis, tidak mengaduh, dan sedikit pun tidak takut. Dua orang itu saling pandang dan merasa kaget dan heran. Selama hidup mereka, pernah mereka berhadapan dengan seorang anak kecil perempuan yang demikian keras dan tabah sikapnya, sungguh amat luar biasa. Manis, katakan baik-baik. Di mana mayat Mbak Yumo? Nanti kami beri hadiah uang perak. Kalau tidak, engkau akan kami siksa sampai mati. Persetan? Aku tidak tahu dan tidak takut. Oh, anak setan! Darumuko marah sekali dan kaki kirinya bergerak. Des! Tendangannya mengenai pinggul anak itu membuat tubuh anak itu terlempar sampai 3 tombak dan terbanting ke atas tanah. Terguling-guling sampai jatuh. Akhirnya terhenti karena menabrak batang pohon. Wah, jangan kau membunuhnya. Raksasura menegur temannya dan cepat mereka berlari dan menghampiri anak itu. Kembali mereka tertegun. Anak itu sama sekali tidak mati, bahkan pingsan pun tidak. Tubuhnya babak bundas, barut-barut dan berdarah. Tetapi sama sekali anak itu tidak mengeluh. Bahkan kini bangkit duduk, memegangi kepalanya yang berdarah dengan tangan kiri tangan kanan, mengelus lutut kaki kanan yang lecet, dan matanya mendelik dengan penuh kebencian kepada dua orang itu. Akan tetapi sama sekali tidak menangis dan tidak takut. Dua orang perwira Majapahit itu merasa serem. Kakang Raksasura, manusia atau iblis anak ini? Raksasura pun penasaran. Manusia atau iblis, kita harus memaksanya membuka mulut. Dan dia sudah mencabut kerisnya sambil menghampiri Sulastri. Bocah setan, kau masih juga membandel. Apa kau tidak takut melihat keris pusakaku ini? Ini adalah Kiai Bandot, mengandung bisa ular. Sekali keras saja kulitmu akan melepuh dan bengkak-bengkak. Sulastri berjebi bahkan meludah ke arah muka bermata juling yang didekatkan kepadanya. Cerot. Air ludah itu tepat mengenai tengah di antara matanya yang juling sehingga mata itu makin menjuling memandang air ludah yang menempel di atas hidung. Lalu dia membanting kaki. Setan alas, kau minta disiksa ya? Raksasura menubruk. Kerisnya digerakkan untuk melayan, menyayat lengan anak itu untuk menyiksa dan memaksanya mengaku. Plak! Raksasura terhuyung ke belakang dan terbelalak memandang kepada seorang kakek yang pakaiannya serba hitam. Juga ikat kepalanya hitam. Mukanya tertutup brewok dan cambang bauk yang lebat. Menyeramkan sekali, apalagi matanya besar dan ketika ia memandang penuh kemarahan.
Kakek itu muncul dari balik batang pohon dan tadi menggunakan kakinya menendang sehingga Reksosuro terhuyung ke belakang dan sayatan kerisnya ke arah tangan Sulastri pun luput. Manusia-manusia tak bermalu mengganggu seorang anak-anak. Kakek itu membentak dengan suaranya yang dalam. Reksosuro dan Darumuko mengenal kakek ini dan mereka saling pandang. Akan tetapi mengingat bahwa kakek ini adalah anggota keluarga Tuban yang telah baru saja dikalahkan, dan mengingat bahwa mereka adalah abdi-abdi terkasih dari Resi Mahapati, Reksosuro mengangkat dada dan berkata, "Wah, kiranya Paman Ki Ajeng Palandongan yang datang." Ki Ajeng Palandongan. Kakek itu adalah ayah dari Mendiang Mertaraga, istri pertama dari Mendiang Ronggolawe. Dia seorang yang sederhana dan tidak suka pangkat, hidup seperti petani di pedusunan setelah bertapa. Maka dia tidak mengenal dua orang ini. "Andika berdua siapakah?" tanyanya ketika mendengar namanya disebut oleh si mata juling itu. "Kami adalah dua orang perwira Majapahit yang diutus oleh Sang Prabu untuk menangkap anak ini." Darumuko yang cerdik itu mendahului temannya. Ki Ageng Palandongan mengerutkan alisnya yang tebal. Mustahil kiranya kalau Sang Prabu mengutus kalian menangkap seorang anak kecil. Aku lihat tadi kalian hendak menganiaya dia. Dan pergilah. Andika berdua dari sini. Jangan membuat ribut di sini. Reksosuro bertolak pinggang dan membentak, "Paman Ki Ajeng Palandongan, ucapan apakah ini? Kami melakukan tugas kami dan Paman berani menghalangi kami. Persetan dengan kalian." Kakek itu membentak marah. "Kalau begitu Paman hendak memberontak pula?" Reksosuro membentak. "Keparat bermulut lancang." Ki Ageng Palandongan marah. Kakinya berayun dan kini untuk kedua kalinya Reksosuro pun terhuyung. Dia dan temannya cepat mencabut keris dan menerjang kakek itu. Akan tetapi Ki Ageng Palandongan yang usianya sudah 60 tahun lebih itu adalah bekas jagoan yang berilmu tinggi. Maka biarpun dua orang lawan memegang keris dan dia sendiri bertangan kosong, akan tetapi dengan mudah dia menghindarkan diri dari semua serangan. Kemudian secepat kilat dia membagi-bagi tamparan sehingga Reksosuro dan Darumuko gelayaran. Kakek itu menyusul dua kali tendangan dengan kakinya yang besar dan kuat seperti pohon jati, dan dua orang itu pun mengadu-ngadu, terlempar dan jatuh terguling. "Tahan, Paman Palandongan." Tiba-tiba terdengar suara orang dan muncullah Panewu Progodigdoyo. Saya lihat dua orang ini adalah Pamong Majapahit. Bukankah kalian ini?" "Maaf Sang Panewu yang mulia, memang kami berdua adalah perwira-perwira Majapahit yang menggemban tugas Gusti Sinuwun untuk menangkap anak perempuan ini. Akan tetapi Paman Ki Ageng Palandongan menentang kami." Panewu Progodigdoyo yang kini untuk sementara menjabat kepala di Tuban ini menoleh ke arah Sulastri, kemudian memandang Ki Ageng Palandongan dan bertanya dengan sikap hormat namun penuh teguran. "Benarkah Paman? Benarkah Paman Palandongan menentang utusan Sang Prabu Majapahit?" Karena kini bekas pembantu utama mantunya itu telah menjadi kepala, maka Ki Ageng Palandongan menyabarkan hatinya. Lalu dia berdehem dan menjawab, suaranya dalam dan lantang.
Benar. Akan tetapi sebetulnya paman tidak menentang siapapun juga, Nak Panewu. Karena melihat mereka berdua ini bersikap kasar dan menganiaya seorang bocah, maka paman turun tangan melarang mereka. Paman, mengapa paman tidak bersabar? Baru saja Tuban diberi pengampunan oleh Gusti Sinuwun. Bagaimana paman sekarang berani menentang dua orang utusan beliau? Bukankah hal itu akan mendatangkan kesan buruk sekali? Kisanak, saudara-saudara perwira yang gagah, harap kalian maafkan atas kesalahpahaman ini ya. Dan lupakan urusan ini, jangan sampai terdengar oleh Sang Prabu. Reksasura dan Darumuko yang sebetulnya sudah mengenal baik Progodidoyo mengangguk dan Reksasura berkata, "Tidak mengapalah, kami akan kembali ke Majapahit membawa bocah ini." Reksasura menggerakkan tangannya dan sebelum Sulastri dapat lari, anak ini telah dipegang kedua lengannya dengan satu tangan. Sulastri pun meronta dan menendang-nendang. Lepaskan monyet juling, lepaskan aku." Dan dia pun hendak menggunakan giginya untuk menggigit tangan yang memegangi kedua lengannya. Akan tetapi Reksasura memuntir lengan itu dan kini memegangi kedua lengan anak yang ditarik ke belakang tubuhnya, sehingga anak kecil ini tidak mampu berkutik lagi. Nanti dulu, Ki Ageng Palandongan berkata, marah menyaksikan peristiwa itu. Mau diapakan anak itu? Mustahil kalau Gusti Sinuwun mengutus kalian menangkap seorang bocah. Paman Palandongan, bukankah semua rakyat adalah kaula, hamba sahaya dari Majapahit? Lebih baik kita sebagai pamong yang setia tidak mencampuri urusan ini dan menyerahkan kepada kebijaksanaan Gusti Sinuwun. Kisanak, kalian pergilah dan bawa anak itu. Hanya ku minta agar kalian tidak berlaku kasar terhadap anak itu di sini. Ucapan Progodidoyo itu membuat Ki Ageng Palandongan tak dapat membantah lagi. Dan dua orang itu pun mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh rekan itu. Maka Reksasura lalu mengangkat dan membopong Sulastri, biarpun masih memegang kedua tangannya dengan sikap halus dan berkata, "Marilah anak manis, jangan takut dan jangan melawan ya. Gusti Sinuwun memanggilmu manis." Maka pergilah mereka, diikuti oleh pandangan kedua mata orang itu. Progodidoyo tersenyum, akan tetapi Ki Ageng Palandongan mendelik menahan kemarahan. Pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan sama-sama ketahui di episode berikutnya. Masih dalam cerita Kemelut di Mojopahit, sebuah mahakarya Asmaraman S. Kopingho. Nantikan hanya di channel YouTube Sasa Kala. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Sampai jumpa.